Ini ada pertanyaan, tapi saya melihat ini sama ya. Ini saya minta tolong jangan ada pertanyaan ke masalah individu, ke masalah kelompok gitu ya. Saya bacakan secara umum. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai salafiyin atau kelompok yang mengklaim bermanhaj salaf? Saya punya seorang ayah yang beraliran salafi dan melupakan salah satu kelompok persiraja, pendengar setia Radio Roja. Ini istilah sendiri nih ya. Ayah saya menuduh kelompok Ikhwan Muslimin itu sesat, Hizbut Tahrir itu sesat dan lain-lain. Di lain pihak ada kelompok salafi lain yang mentahdir salafi persiraja ini dengan sebutan Hizbiyun, Turathiyun, ya, Halabiyun, Sururiyun, Ikhwaniyun dan seterusnya. Mengapa terjadi perpecahan sedemikian hebatnya di kalangan ahli sunnah dari kelompok salafi ini dan masing-masing kelompok merasa paling benar sendiri? Pertama sekali begini ikhwah, saya minta dan saya tuntun bagi ikhwah yang belajar yang gitu, fahami dua hal dulu. Tidak ada namanya kelompok salafi. Ini dulu nih. Karena memang tidak ada kelompok, mana ada kelompok salafi itu, dari mana itu? Cuman teman-teman ini selalu kalau ceramah, sama ceramah kita ini sudah begitu kan? Kita lihat kisah para salaful ummah. Salaf ummah ini sahabat. Salaf itu kan orang terdahulu ya, tabi'in. Maka karena seringnya diucapkan salaf dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini sendiri gitu kan. Nggak pernah ada kelompok salafi sebenarnya gitu. Nah tapi karena sudah terbiasa diungkapkan akhirnya teman-teman pun ini mengatakan ya ikhwah salaf, akhwat salafiyah gitu kan. Sudah keluar istilah itu. Maka itu pun sebenarnya ulama mengatakan tidak dipermasalahkan kalau ada yang mengatakan kami kelompok yang mengikuti salaf. Itu masih boleh saja. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah simbol seperti nama ormas atau nama kelompok dalam Islam yang baru. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu kan nggak boleh, nggak ada. Kita semua sama. Quran kita, Tuhan kita satu Allah, kitab kita satu Quran, Nabi kita, kiai kita satu Muhammad SAW, kiblat kita satu Ka'bah. Sama, gitu kan? Sholat kita sama orang Arab di Jazirah Arab, orang bule di Amerika dengan orang hitam di Afrika, orang Melayu di Asia sama saja. Masuk waktu sama syarat-syaratnya, sama rukun-rukunnya gitu kan. Jadi dalam masalah prinsip dasar tidak ada perselisihan, tapi dalam masalah ya apa namanya cabang ya fara' ya namanya furu'iyah yang hukum-hukumnya sunnah. Seperti Imam Syafi'i mengatakan basmalah dikerasin suara, Imam Ahmad mengatakan basmalah nggak dikerasin suara, kan gitu. Nah ini perselisihan cabang namanya. Ini gak ada masalah. Selisih ini bukan hal yang keluar daripada jalur dalil, karena ini bukan hal prinsip. Bukan seperti mengatakan orang Syiah bilang Quran kurang, kita kiblatnya di Ka'bah, dia kiblatnya kemana, itu lain prinsip. Ya hal-hal yang dasar, yang besar. Tapi kalau hal cabang itu gak ada masalah sebenarnya gitu kan. Kalau saya melihat Allahu a'lam, adanya teman-teman yang muncul ini, Allahu a'lam, ini pendapat saya melihat karena kurangnya ilmu syar'i, fanatisme belajar agama besar gitu kan, kemudian fanatik dengan ustadznya, lalu kemudian begitu ustadznya sampaikan pendapat seperti saya bahasakan tadi, subhanallah saya nggak tahu kenapa saya ucapin tadi itu, ikhwah saya ini di sini bukan saya kena lebih pintar, kalau antum dengar pendapat lain yang ada punya dalil lebih kuat saya siap terima. Itu sebenarnya konsep tulabul ilm, harusnya begitu. Yang banyak muncul seperti tadi yang dikhawatirkan ini karena tadi itu ya. Jadi misalnya ada antum yang ikut pengajian saya nih, Ustadz Khalid Basalam ini guru saya, pokoknya saya berpegang pada pendapatnya, Ustadz lain pasti salah. Itu nggak boleh. Saya malah sarankan antum nggak boleh begitu. Kalau antum dengar dari ustadz teman lain dari manapun, teman-teman dari Roja, ya saya mungkin sebagai penasihat di TV Wisol, kemudian ada apalah ya teman-teman yang lain mengajar, selama memang dia punya dalil yang kuat, kita kan diberi akal oleh Allah SWT, berpikir kalau dalilnya benar kita ambil dalilnya, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi kita terima dalilnya. Jadi kelompok-kelompok ini, dan saya pribadi terus terang, saya khawatir ya, tidak pernah berani mengatakan kelompok ini sesat, kelompok ini sesat, itu berbahaya ya. Kalau ada satu ormas Islam, yayasan, apalah mungkin termasuk partai, kemudian dia membawa nama Islam, lalu ada yang salah dari salah satu prinsipnya, maka prinsip substansial, prinsip yang salah itu yang disorotin, bukan semuanya, kan gitu. Karena mereka sholat kok, perempuannya pakai jilbab, mereka baca Quran sama dengan kita. Oh ternyata salahnya karena ini misalnya, gitu kan?
Mereka membolehkan nikah antara lintas agama. Nah itu yang salah nih. Jangan langsung karena dia bilang ini kafir berarti. Enggak, gitu kan? Jadi kita harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini ya. Jadi teman-teman kita, saudara kita semua muslimin. Kalau saya melihat ini adalah kurangnya ilmu, Allahu alam. Ilmu yang kurang dan fanatisme yang buta yang akhirnya melahirkan ya pemahaman-pemahaman seperti ini. Allahu alam. Ini menurut saya. Jadi saya sarankan jangan sibukkan lagi dengan kelompok ini, kelompok itu. Saya melihat teman-teman ikhwan muslimin di Mesir, mereka adalah teman-teman kita, saudara kita muslim. Mereka berusaha menerapkan agama Islam dengan cara mereka. Kalau ada salah satu substansial perilaku mereka yang salah, misal ada prinsip dasar dikembangkan sama teman-teman di Mesir itu, al-ghaya tubarirul wasilah, itu dijadikan sebagai sebuah konsep dasar bagi teman-teman ikhwan muslimin di Mesir. Apa itu? Untuk mencapai target boleh kita melakukan cara apa saja, gitu kan? Jadi untuk mendirikan negara Islam boleh menembus apa, gitu kan? Boleh pakai cara apa? Misal ngumpulin bantuan untuk Palestina dengan musik misalnya. Nah akhirnya kan membolehkan sesuatu yang tidak boleh tapi karena ingin mencapai target. Nah berarti ini ada pemahaman yang perlu diluruskan nih, diskusikan. Tapi bukan ikhwan muslimin semuanya salah. Nggak boleh nih, apalagi dipatok sesat. Allahu alam, ini pendapat saya pribadi ya. Kemudian teman-teman Hizbut Tahrir, mereka teman-teman yang mau membentuk khilafah Islamiyah, buat ngumpulin massa, ayo kita khilafah, ayo gini, semangat itu positif kan? Nggak ada masalah. Apa yang keliru kira-kira? Oh kelirunya misalnya ada sebagian mereka mengembangkan pendapat, gitu kan? Yang saya pernah dengarkan dari dosen saya, Syekh Muhammad Jamil Zainu. Jadi beliau pernah ketemu dengan salah satu pimpinannya di negara Arab, di Yordania. Kemudian dia bilang tafsir ayat Al-Quran ini secara individu dia bicara sebagai pimpinan, gitu kan, kelompok ini. Dia mengatakan firman Allah yang berbunyi alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah. Orang-orang yang kalau kami berikan kekuatan di muka bumi, kan mereka bisa mendirikan negara, mereka mendirikan sholat dan mendirikan zakat. Orang ini berpendapat, dia bilang apa? Berarti kita belum wajib sholat, belum wajib zakat kalau belum ada negara, belum ada khilafah, gitu kan? Nah itu di Indonesia pun ada sedikit orang-orang yang menyebarkan pendapat ini. Ini yang keliru ikhwah, kan gitu. Nggak boleh kita tunggu khilafah baru sholat. Tapi bukan berarti semua kelompoknya salah. Enggak, karena misi dan targetnya kan baik, gitu kan? Tinggal bagaimana merangkul. Begitu pula banyak sekali di sini disebutin nama-nama kelompok, Allahu alam ya. Dan saya sarankan ini insya Allah kita jauhi. Semua adalah saudara kita muslim. Kalau ada salah satu kita coba diskusikan, kita pelajarin, cari ilmu dalilnya mana, disampaikan kepada mereka, dan kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah insya Allah. Bagaimanakah seharusnya sikap kita menghadapi perbedaan dan cenderung bila memecah belah umat seperti terjadi dewasa ini? Kalau saya Allahu alam kembali kepada ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, gitu kan? Semua di neraka kecuali satu. Artinya ada satu yang masuk surga tidak pakai ya lewat neraka dulu, nggak ada pembersihan dosa. Sebagian ulama hadis bilang tanpa hisab. Siapa mereka? Kata para sahabat, kata Nabi SAW, maka ana alaihi wa ashabi, orang yang ngikutin saya dan ngikutin sahabat-sahabat saya. Allahu alam, kalau kita kembali kepada kehidupan para sahabat, pendapat-pendapat mereka, dan yang paling banyak sekarang melahirkan kelompok di tengah-tengah umat ini yang saya lihat ya, Allahu alam, adanya liberal, adanya ini, adanya itu, karena mereka mau menafsirkan Al-Quran, mau menjabarkan hadis Nabi sesuai pemahaman dia, bukan pemahaman sahabat, kan gitu. Jadi akhirnya keluarlah pendapat-pendapat baru dia, gitu kan? Keluar pendapat-pendapat baru dia. Padahal sebenarnya ayat Al-Quran turun kepada para sahabat, sahabat yang belajar, makanya mereka paling faham, gitu kan? Kalau mau aman ikutin ayat ini. Ibnu Abbas bilang apa nih? Semua buku tafsir yang induk-induk besar tuh, Ibnu Katsir, ya tafsir Qurtubi, buku-buku banyak tafsir-tafsir yang besar itu, semua pasti menukil tuh. Si Ibnu Abbas berkata begini, sahabat Ibnu Thabit berkata begini, mereka menukil tuh. Artinya nanti sekarang ini baru ada orang-orang Islam di antara kita yang coba keluar dari pemahaman yang difahami oleh orang-orang sebelum kita, kan gitu. Kalau kita mau menghubungkan misalnya dalil dengan perkembangan teknologi sekarang, mungkin masih bisa kalau memang bisa ditarik benangnya, gitu kan. Tapi jangan sampai kita melupakan ayat-ayat atau tafsir atau penjabaran daripada hadis yang telah disampaikan bagi orang-orang yang memang turun wahyu kepada mereka. Allahu alam. Kurang lebih seperti itu ya.
Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dengan ikhlas, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa menerima kebenaran dan mengamalkannya, serta juga Allah SWT memberikan petunjuk senantiasa kepada kita sesuai dengan yang Dia inginkan. Allahu a'lam. Dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diampuni semua dosa kita, dilunasi semua hutang-hutang orang yang terlilit utang, dan juga Allah SWT sembuhkan orang yang masih kena penyakit di antara kita. Allah juga memberikan hidayah orang yang belum mendapatkan hidayah. Allah menambahkan ilmu bagi orang-orang yang masih jahil. Allah memaafkan orang-orang yang terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan. Dan insya Allah mudah-mudahan perpisahan setelah ini perpisahan juga yang penuh dengan berkah dan rahmah. Dan semoga Allah SWT sebagaimana mempertemukan kita di sini, dipertemukan juga di surga firdausnya tanpa hisab dengan izin Allah SWT. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.